Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syarudin, MPM 2001011141, Prodi PAI kelas E. Saya di sini akan menjelaskan materi pengertian al-hadis dan kedudukan al-hadis untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah usul fikih dosen Bapak Ahmad Arifin MPDI. A. Pengertian al-hadis. Menurut Nandang Lukman Hakim, al-hadis adalah segala yang terbit dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan penetapannya. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, dan ketetapannya. Penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, atau ketetapan. A. Hadis qauliyah, ucapan, adalah hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persusaian. B. Hadis fi'iliyah, adalah perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dan pekerjaan menunaikan ibadah haji. Yang C. Hadis takriyah, adalah perbuatan para sahabat yang disetujui oleh Nabi baik mengenai ucapan maupun perbuatannya. Al-hadis menurut pengertian Rasulullah SAW adalah sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua, sunnah yang kedudukannya sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, disebabkan karena kedudukannya sebagai penafsiran dan pedoman pelaksanaan yang masih dalam garis besar atau menguraikan keutamaan Al-Quran. Macam-macam al-hadis. 1. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kemudian beliau sampaikan dengan redaksinya sendiri. Makna hadis qudsi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, hadis nabawi adalah hadis yang makna maupun lafalnya berasal dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri. Yang ketiga, hadis sahih adalah hadis yang cukup sanadnya dari awal sampai akhir dan oleh orang-orang yang sempurna hafalannya. 4. Hadis hasan adalah yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh pewari yang adil tetapi tidak sempurna hafalannya. 5. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Menurut Imam Yahya, ia seorang pendusta, sedangkan Ibnu Hibban memvonisnya sebagai pemalsu hadis. B. Kedudukan al-hadis. Kedudukan al-hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak karena memang itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu yang telah disempurnakan. Jumhur ulama berpendapat hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengingatkan untuk semua umat Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan menaati Allah, seperti dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kekeliruan dan tidak sesuai dengan kaidah hadis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.